Wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membedah atau membahas kisi-kisi soal asesmen sumatif sekolah tahun pelajaran 2022-2023 kelas 6 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yuk anak-anak, simak dengan baik penjelasan dari Bapak Guru. Selamat menyimak ya. Kisi-kisi nomor 1, disajikan hewan dan jenis alat geraknya. Peserta didik dapat memasangkan jenis hewan dan alat geraknya. Yuk kita lihat soalnya. Perhatikan tabel berikut ini. Ya, kita lihat di sini ada tabel nama hewan, huruf, dan alat gerak. Kita lihat soalnya, berdasarkan tabel berikut, hewan dan alat gerak yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Coba kita lihat opsi yang A, 3D. Ya, 3 burung unta dengan kaki. Oke, boleh. Kita lihat ya, yang selanjutnya 4C, lalat dengan sayap. Ya, bisa ya, lalat bergerak dengan sayap. Lalu 5B, 5 orang utan bergerak dengan ekor. Ini yang A salah. Selanjutnya yang B, 2B, penyu dengan ekor. Nah, ini juga kurang pas ya. Just kita salahin aja. Lalu selanjutnya yang C, 1D, kanguru dengan kaki, ya bisa. Lalu 3F, burung unta dengan tangan. Nah, ini salah nih, karena burung unta tidak menggunakan tangan, menggunakan sayap ya, dan kaki. Lalu yang D, coba kita lihat 1D, kanguru dengan kaki. Kita lihat yang selanjutnya 4C, lalat dengan sayap, bisa. Lalu yang 5F selanjutnya, orang utan dengan tangan ya. Orang utan ini bisa dengan tangan dan kaki ya untuk alat geraknya ya. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya kisi-kisi nomor 2, disajikan gambar hewan. Peserta didik dapat menentukan fungsi alat gerak yang ditunjuk. Kita lihat soalnya di sini nomor 2 ya. Perhatikan gambar berikut. Fungsi ekor burung yang diberi nomor 3 adalah ya, ekornya ini nomor 3 ya. Kita lihat di sini yang A, untuk mengambil makanan, kurang pas ya. Ekor ini tidak bisa untuk mengambil makanan. Lalu yang B, untuk bergerak dan terbang. Kita tandai dulu ya. Yang C, untuk menjaga keseimbangan saat terbang, ini juga bisa ya. Yang D, untuk mencengkram sayapnya, ini kurang pas ya. Lalu yang B ini untuk bergerak dan terbang, ini biasa menggunakan sayap ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Selanjutnya kisi-kisi nomor 3, yaitu disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara memelihara kesehatan rangka ya. Oke, kita lihat di sini. Pernyataan yang tepat cara memelihara kesehatan rangka adalah tidur dengan posisi tertelungkup. Ini kurang pas ya. Mengkonsumsi obat juga kurang pas ya. Makan dengan mengandung karbohidrat tinggi juga kurang pas ya. Rajin berolahraga. Nah, ini rajin berolahraga ini adalah salah satu contoh untuk memelihara kesehatan rangka. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya yang D, yaitu rajin berolahraga. Kisi-kisi nomor 4, disajikan gambar bagian organ pernapasan manusia. Peserta didik dapat menunjukkan fungsi organ pernapasan yang ditunjuk. Perhatikan gambar berikut. Proses yang terjadi pada sistem pernapasan yang ditunjuk oleh huruf E adalah huruf E, seperti ini ya. Ini adalah gambar alveolus ya. Yang A, pertukaran hidrogen dan oksigen, ini kurang pas ya. Lalu yang B, melembabkan udara pernapasan oleh selaput lendir, ini juga kurang pas. Selanjutnya yang C, mengatur suhu yang masuk ke dalam tubuh, ini juga kurang.
ya. Yang D, tempat pertukaran gas antara udara yang dihirup dan darah, ya. Ini adalah salah satu fungsi alveolus. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Kisi-kisi nomor 5, disajikan permasalahan alat gangguan pernapasan pada manusia. Peserta didik dapat menyimpulkan upaya menjaga organ pernapasan secara tepat. Doni mengidap penyakit TBC. Agar kita terhindar dari penyakit tersebut, maka sejak dini kita harus diberikan A, susu, kurang pas. Yang B, imunisasi, kita tandai dulu. Yang C, vitamin, juga tidak berkaitan sama penyakit TBC ya. Lalu yang D, makan ya. Jadi yang paling tepat adalah agar kita terhindar dari penyakit TBC, kita harus diberikan imunisasi. Jadi jawaban tepat adalah yang B. Kisi-kisi nomor 6, disajikan gejala penyakit pernapasan. Peserta didik dapat menganalisis penyakit pada organ pernapasan. Kita lihat di sini ada gambar paru-paru ya. Gambar di samping menunjukkan dua kondisi paru-paru yang berbeda. Agar paru-paru tidak rusak seperti pada gambar, maka kita harus membersihkan rongga hidung secara teratur. Kita tanda dulu ya. Membuat ventilasi udara sebanyak mungkin, ini kurang pas ya. Yang C, memeriksa kesehatan paru-paru ketika merasa sesak, ini juga kurang pas ya, yang C. Yang D, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun ya. Ini kita tandai ya. Jadi kita lihat yang A juga, membersihkan rongga hidung secara teratur, ini juga kurang pas ya. Jadi yang paling tepat adalah di sini gambar paru-paru ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang D. Kisi-kisi nomor 7, disajikan tabel alat pernapasan hewan. Peserta didik dapat memasangkan hewan dan alat pernapasan dengan tepat. Kita lihat di sini. Berikut ini yang merupakan hewan mamalia air yang bernapas dengan paru-paru adalah, berarti mamalia air ya, berarti yang hidupnya di air. Ini kata kuncinya adalah mamalia air. Ini gambar anjing salah, kucing juga salah ya. Kalau ikan bernapas dengan insang. Jadi yang paling tepat adalah yang gambar ini ya, lumba-lumba. Kisi-kisi nomor 8, peserta didik dapat mengurutkan organ pencernaan manusia secara tepat. Kita lihat di sini soalnya urutan saluran pencernaan manusia yang benar adalah ya, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kita tandai dulu ya. Ini mirip ya. Lalu mulut, kerongkongan, lambung, usus besar. Nah, ini usus besarnya salah ya. Harusnya usus halus dulu baru usus besar. Mulut, kerongkongan, usus besar, lambung, ini udah jelas salah yang C. Yang D, mulut, lambung, oh salah ini ya. Harusnya kerongkongan dulu. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, lalu terakhir anus. Selanjutnya kisi-kisi nomor 9, disajikan ilustrasi gejala penyakit pencernaan. Peserta didik dapat menjelaskan salah satu upaya mencegah penyakit tersebut. Kita lihat soalnya, cara mencegah penyakit sembelit atau konstipasi adalah makan secara teratur. Ini makan secara teratur ini untuk menghindari penyakit MAH ya. Lalu mengkonsumsi makanan yang bersih ya. Ini untuk menghindari penyakit diare ya. Lalu yang C, makan makanan yang mengandung serat. Ini kita tandai dulu. Yang D, mengurangi makanan yang pedas dan asam. Ini bisa penyakit lambung nih biasa kalau yang pedas-pedas. Jadi ini kurang pas yang D. Yang A juga kurang pas. Yang B, mengkonsumsi makanan yang bersih, juga kurang pas. Jadi jawabannya yang tepat yaitu adalah yang C, makan makanan yang mengandung serat. Kita lanjut nomor 10,
Peserta didik dapat mengidentifikasi nama bagian organ peredaran darah berdasarkan fungsinya. Kita lihat soalnya. Mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung pada organ peredaran darah merupakan fungsi dari pembuluh balik. Kita tandai yang A. Lalu yang B pembuluh nadi, kurang pas. Yang C serambi kiri, salah. Yang D serambi kanan, kurang pas. Jadi paling tepat adalah jawabannya adalah pembuluh balik, yaitu yang A. Kita lanjut kisi-kisi nomor 11. Disajikan gambar jantung. Peserta didik dapat menyebutkan bagian jantung yang bertugas memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar nomor 1 serambi kiri, nomor 2 bilik kiri, nomor 3 serambi kanan, dan yang keempat yaitu bilik kanan. Bagian jantung yang berfungsi menerima darah dari paru-paru pada gambar di samping adalah nomor Nah, ini saya jelaskan dulu bahwa di sini serambi kiri jantung berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru Lalu yang serambi kanan jantung berfungsi untuk menerima darah kotor dari vena serta memompa balik ke bilik kanan. Lalu yang selanjutnya bilik kiri jantung ini berfungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Lalu yang selanjutnya bilik kanan jantung berfungsi untuk memompa darah kotor Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu yang 1 yaitu serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru Dan ini adalah fungsi dari serambi kiri. Selanjutnya kisi-kisi nomor 12. Disajikan gambar rantai makanan yang rumpang. Peserta didik dapat menentukan organisme yang dapat menduduki bagian pada rantai makanan yang tidak lengkap. Kita lihat di sini. Berdasarkan gambar mata rantai di atas, jika populasi burung pipit berkurang akan mengakibatkan sini burung pipit akan berkurang akan dampaknya apa? Populasi ulat meningkat kita tandai dulu karena di sini ulat berkaitannya sama burung pipit Populasi elang meningkat di sini elang kan burung pipitnya mati jadi kurang pas atau berkurang burung pipitnya. Yang C populasi belalang berkurang ini kita tandai dulu, ini juga kurang pas Yang D populasi tikus meningkat ini juga kurang pas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah populasi ulat meningkat. Kisi-kisi nomor 13. Disajikan gambar ekosistem sawah. Peserta didik dapat menjelaskan akibat banyak diburunya ular sawah bagi keseimbangan ekosistem. Kita lihat gambarnya Apabila ular mati karena banyak diburu oleh manusia, maka pernyataan berikut yang benar adalah yang A populasi ular ikut menurun. Ini kita tandai dulu Yang B populasi belalang menurun, ini kurang pas Yang C populasi ular meningkat ini kurang pas Yang D populasi elang berkurang Dan sini kita lihat gambar, karena si elang makanannya adalah ular maka yang paling tepat adalah yang D yaitu populasi elang berkurang. Kisi-kisi nomor 14. Disajikan gambar percobaan terkait perubahan wujud. Peserta didik dapat menghubungkan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda yang terjadi. Kita lihat di sini ada gambarnya. Peristiwa perubahan wujud benda pada saat merebus air disebut kita lihat mencair Mencair ini dari padat ke cair jadi salah nih mencair Lalu yang B membeku. Membeku ini dari cair, sebaliknya dari cair ke padat ini kurang pas Lalu menguap, ini kita tandai dulu. Lalu yang D mengembun. Mengembun ini adalah dari gas ke cair jadi jawaban tepat adalah yang C
yaitu menguap. Menguap itu dari cair ke gas, ya. Kisi-kisi nomor 15. Disajikan 6 pernyataan kegiatan sehari-hari terkait perpindahan panas. Peserta didik dapat memilih kegiatan sesuai dengan konsep perpindahan panas secara tepat. Kita lihat di sini, ya. Perhatikan tabel berikut, ya. Yang pertama, mencelupkan sendok stainless ke dalam air panas, ya. Ini boleh nih, panas ya. Ini bisa perpindahan panas, ya. Lalu yang kedua, knalpot akan panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Ini juga bisa ada perpindahan panas, ya. Lalu yang ketiga, aliran udara melalui ventilasi. Ini kurang pas nih, ya. Kurang pas, ya. Pakaian cepat kering ketika dijemur di bawah sinar matahari. Ini juga oke, ya, bisa ya. Yang kelima, asap yang keluar dari cerobong, ya. Nah, ini juga bisa masuk perpindahan panas, ya. Tapi kita lihat di sini opsinya, ya. Di sini yang A, ya. Kita baca soalnya dulu, ya. Peristiwa konveksi yang tepat ditunjukkan oleh nomor, ya. Konveksi itu adalah perpindahan panas, ya. Kita lihat di sini yang satu A, yang A itu 1 dan 2. Ini bisa ya, 1 dan 2, ya. Yang B, ya, knalpot akan panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Yang nomor 3-nya dan udara melalui ventilasi. Ini kurang pas, jadi yang B salah. Ini ada nomor 3-nya juga, yang C juga kurang pas, yang D juga ada nomor 3, jadi kurang pas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, ya, nomor 1 dan 2. Kisi-kisi nomor 16. Disajikan sebuah contoh peristiwa perubahan wujud. Peserta didik dapat menunjukkan peristiwa perubahan wujud yang sama. Kita lihat di sini soalnya. Saat ibu merebus kacang hijau dengan panci tertutup, Anita membuka tutup panci dan di tutup panci terdapat butiran-butiran air. Butiran-butiran air yang terdapat di tutup panci tersebut berasal dari peristiwa. Nah, ini ya. Ini kata kuncinya adalah butiran-butiran air yang ada di tutup panci, ya. Itu disebabkan oleh, ya. Kita lihat di sini mencair, ya. Mencair ini nggak ada kaitannya, ya, karena sini sedang masak, ya, atau merebus kacang hijau, ya. Mencair ini salah, ya. Mencair ini dari padat ke cair, ya. Menguap, ya. Menguap ini, ya, dari cair ke gas, ya, itu menguap. Lalu mengembun, ini kita tanda dulu mengembun, ya. Lalu mendidih. Mendidih ini yaitu kondisi di mana terjadi perubahan suatu zat dari fase cair menjadi fase gas, ya. Ini juga kurang pas. Jadi yang paling tepat adalah yang mengembun, ya. Jadi adanya butiran-butiran air itu disebabkan oleh perubahan gas menjadi cair, ya. Jadi adanya cairan atau butir-butir air di tutup panci. Kisi-kisi nomor 17. Peserta didik dapat menentukan penyebab terganggunya salah satu tahap pada siklus air. Kita lihat di sini soalnya. Pohon-pohon mempunyai peran penting dalam daur air. Pohon-pohon tersebut berfungsi untuk menahan air hujan sehingga meresap ke dalam tanah. Kita tandai ini mirip, ya. Menurunkan penguapan air, ini kurang pas. Menghasilkan air, ini juga kurang pas. Mengendapkan air hujan, ini juga salah. Jadi peran penting pohon-pohon, ya, yaitu berfungsi untuk menahan air hujan sehingga meresap ke dalam tanah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kisi-kisi nomor 18. Disajikan 2 gambar hewan atau tumbuhan. Peserta didik dapat membedakan cara perkembangbiakan keduanya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar kadal, ya, yang gambar A, lalu gambar cicak yang B. Kalau kadal ini berkembang biak dengan ovivar, ya, tapi ada juga yang berkembang biak secara ovovivivar, ya. Nah, kalau cicak berkembang biaknya dengan cara hanya ovivar, ya. Kalau kadal ada yang ovovivivar, ya. Kita lihat di sini.
hewan A berkembang biak dengan ovivar dan B berkembang biak dengan vivipar ya. Vivipar ini melahirkan ya. Kalau yang ovivar itu bertelur. Ini salah. Jadi kalau hewan B ini cicak bertelur. Yang B, hewan A berkembang biak dengan ovivar dan hewan B berkembang dengan ovovivipar ya, yang bertelur dan melahirkan. Ini yang B juga salah ya, karena cicak ini hanya bertelur atau ovivar. Yang C, hewan A berkembang biak dengan ovovivipar dan hewan B dengan ovivar. Ini kita tandai dulu ya. Kita lihat yang D. Hewan A berkembang biak dengan ovovivipar ya, bertelur dan beranak, dan hewan B berkembang biak dengan beranak. Ini salah, karena kalau cicak itu berkembang biak dengan bertelur atau ovivar. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Hewan A berkembang biak dengan ovovivipar dan hewan B berkembang biak dengan ovivar. Kisi-kisi nomor 19. Disajikan tabel nama-nama hewan atau tumbuhan. Peserta didik dapat mengelompokkan hewan atau tumbuhan yang cara perkembangbiakannya sama. Kita lihat di sini pasangan yang antara jenis tumbuhan dan cara perkembangbiakannya dalam tabel berikut adalah. Kita lihat di sini yang ada kolom nama tumbuhan dan cara berkembangbiaknya. Nomor 1 nanas dengan umbi lapis. Ini nomor 1 ya. Kurang pas ya, karena nanas ini berkembang biak dengan cara stek batang, tunas buah, tunas batang juga bisa, ataupun tunas akar. Ini jadi kurang pas ya. Lalu yang kedua, bawang merah dengan tunas ya. Nah, bawang merah ini dengan umbi lapis harusnya ya, cara berkembang biaknya ini kurang pas ya, jadi salah nih. Ini udah jelas yang A salah, yang B juga salah. Yang C, cocor bebek dengan akar tinggal. Ini juga kurang pas ya, cocor bebek ini harusnya dengan tunas daun. Ini salah. Yang keempat yaitu pisang dengan tunas. Nah, ini pas ya, pisang itu berkembang biaknya dengan tunas. Jadi paling tepat jawabannya adalah yang D. Kisi-kisi nomor 20. Disajikan tabel ciri-ciri bunga. Peserta didik dapat mengelompokkan ciri yang termasuk penyerbukan yang dibantu oleh manusia, air, ataupun angin. Susunan tanaman dengan ciri-ciri. 1. Mempunyai kelenjar madu. Yang kedua, mahkota berwarna mencolok. Yang ketiga, serbuk sari mudah lengket. Perantara yang sesuai untuk penyerbukan bunga adalah yang A, air, kurang pas ya. Yang B, angin, kurang pas ya. Yang C, serangga, kita tanda dulu. Yang D, manusia. Jadi paling tepat jawabannya adalah yang C. Kenapa C ataupun serangga? Karena kelenjar madu menghasilkan nektar yang merupakan makanan dari serangga, dan mahkota berwarna mencolok untuk menarik perhatian serangga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kisi-kisi nomor 21. Disajikan ilustrasi perubahan kondisi atau lingkungan, cuaca atau musim, disertai kalimat pernyataan terkait cara penyesuaian diri makhluk hidup. Peserta didik dapat menentukan kebenaran alasan yang sesuai dengan cara penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Pohon kapuk, mahoni, dan kedondong memiliki kesamaan dalam penyesuaian diri dengan pohon jati, yaitu ya, menggulung daunnya pada saat kemarau, kurang pas ya. Mengeringkan daunnya pada saat kemarau ya, juga kurang pas ya. Lalu menjatuhkan daunnya pada saat kemarau ya, ini juga kurang pas ya, bukan menjatuhkan ya. Jadi yang paling tepat adalah yang D, menggugurkan daunnya pada saat kemarau. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya kisi-kisi nomor 22. Disajikan dua gambar hewan atau tumbuhan. Peserta didik dapat menganalisis cara penyesuaian diri yang sama dari kedua hewan atau tumbuhan tersebut. Kita lihat di sini ada pohon eceng gondok sama pohon bunga teratai ya. Kita lihat di sini cara penyesuaian dari pohon teratai dan eceng gondok yang memiliki batang berongga adalah ya. Kita lihat di sini memiliki batang berongga, kata kuncinya ya. Untuk menyimpan cadangan air ini kurang pas ya. Untuk mempercepat proses penguapan juga kurang pas. Untuk jalur masuknya air ke dalam daun ini juga kurang pas ya. Untuk menekan oksigen ke akar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya.
Kisi-kisi nomor 23, disajikan gambar komponen listrik, peserta didik dapat menjelaskan fungsinya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar saklar. Ya, fungsi komponen seperti pada gambar di atas adalah yang A, menyalakan semua lampu, ini kurang pas ya. Mengatur gerak lampu saat menyala, ya juga kurang pas, ini buat fungsinya saklar. Menyambungkan dan meneruskan arus listrik, ini kita tandai dulu ya. Yang D, menentukan lampu mana yang harus menyala terlebih dahulu, ini juga kurang pas ya. Jadi fungsinya saklar itu yaitu menyambungkan dan memutuskan arus listrik. Jawabannya paling tepat adalah yang C. Kisi-kisi nomor 24, peserta didik dapat menjelaskan cara menghemat energi listrik. Ya, soalnya yaitu cara menggunakan kipas angin agar lebih hemat adalah yang A, mematikan segera jika tidak digunakan lagi. Ya, membiarkan saja hidup, ini bukan cara menghemat listrik, ini salah. Yang C, menghilangkan panas, ya ini fungsinya ya, bukan cara menghemat energi. Yang D, mematikan TV, ini tidak ada pengaruhnya. Jadi paling tepat adalah yang A, ya mematikan segera jika tidak digunakan lagi. Kisi-kisi nomor 25, disajikan gambar percobaan, peserta didik dapat menyimpulkan sifat magnet yang akan dibuktikan. Kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada air dalam gelas, ada pakunya ya, ada magnetnya ya dari luar. Ya, paku terdapat di dalam gelas yang berisi air. Ketika magnet digeser, maka paku bergerak mengikuti magnet. Hal ini membuktikan bahwa yang A, air mempunyai gaya tarik, ini kurang pas ya. Yang B, dinding gelas menjadi magnet, ini juga kurang pas. C, paku mempunyai sifat kemagnetan, ya. Ini juga kurang pas ya. Yang D, gaya magnet dapat menembus dinding gelas dan air. Ya, nah ini ya. Jadi gaya magnet ini jawaban paling tepat adalah yang D, karena gaya magnet ini dapat menembus dinding gelas dan air ya, sehingga paku itu dapat ditarik oleh magnet. Kisi-kisi nomor 26, disajikan ilustrasi kegiatan sehari-hari, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat magnet yang dimanfaatkan dalam kegiatan tersebut. Ya, perhatikan pernyataan berikut ini. Ya, memiliki medan magnet. Ya, kita tulis soalnya di sini sifat-sifat magnet ditunjukkan oleh nomor ya. Kita lihat poinnya, memiliki medan magnet, ini juga merupakan sifat-sifat magnet, betul ya. Yang kedua, memiliki dua kutub, juga betul. Yang ketiga, dapat menarik semua jenis benda. Nah, ini magnet ini tidak semua dapat menarik jenis benda, ini salah ya, kurang pas ya, ini bukan sifat-sifat magnet. Kita lihat di sini kalau udah ada angka 3-nya pasti udah jelas salah. Yang A salah, ada angka 3-nya. Yang C juga salah, ada angka 3-nya. Yang D juga salah. Jadi tanpa kita harus membaca semua, sini udah jelas jawabannya paling tepat adalah yang B ya, yaitu 1, 2, dan 4. Yang 4 adalah kutub magnet yang senama dikatakan akan saling tolak menolak ya, ini jawabannya betul. Kisi-kisi nomor 27, peserta didik dapat menerangkan cara membuat magnet dengan cara induksi. Gambar di samping adalah pembuatan magnet dengan cara ya, kita ketahui bersama bahwa cara membuat magnet itu ada 3 ya. Yang pertama dengan cara menggosok ya, jadi digosok-gosokkan ya. Lalu yang kedua dengan cara elektromagnetik ya, dengan cara yaitu ada arus listriknya, batu baterai dengan lilitan besi ataupun lilitan kawat ya, ada pakunya juga ya. Lalu ada dengan cara induksi. Nah, ini dengan cara induksi ini yaitu dengan seperti gambar ini ya, dengan cara ya ada statifnya, ada magnetnya di atas ya, lalu ada besi ataupun baja, di bawahnya ada paku ataupun jarum ya. Ini adalah cara dengan induksi. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Untuk elektromagnetik salah ya. Yang B, menggosok juga salah ya. Jadi yang paling tepat untuk gambar di samping adalah dengan cara induksi, yaitu yang A. Kisi-kisi nomor 28, disajikan beberapa ciri pubertas. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri pubertas laki-laki ataupun perempuan. Kita lihat soalnya di sini ciri-ciri perubahan fisik pada remaja. Pinggul membesar, tumbuh jakun, ini perempuan ya. Ini yang satu perempuan. Ini yang kedua tumbuh jakun, ini adalah laki-laki.
Lalu yang ketiga, suara melengking, ini adalah perempuan. Lalu yang ketiga, dada tampak bidang, ini adalah ciri-ciri pubertas laki-laki. Ya, ciri-ciri pubertas fisik pada remaja laki-laki adalah, ya, ingat kata kuncinya adalah laki-laki. Jadi yang 1 dan 2 ini salah karena laki-laki dan perempuan, ya, pinggul membesar dan tumbuh jakun. Lalu yang B, 2 dan 4, tumbuh jakun dan dada bidang. Ini kita tandai dulu. Yang C, 1 dan 3 ini suara melengking untuk perempuan. Suara melengking untuk perempuan ini salah. Yang D, 3 dan 4, ya, suara melengking dan dada tampak bidang. Ini kurang pas. Jadi jawaban tepat adalah yang B, yaitu 2 dan 4, tumbuh jakun dan dada tampak bidang. Kisi-kisi nomor 29, disajikan tabel ciri-ciri pubertas dan tabel cara menjaga kesehatan. Pendidik dapat menghubungkan ciri pubertas dengan cara menjaga kesehatan dengan tepat. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada ciri pubertas, di sini ada cara menjaga kesehatan. Ya, kita lihat soalnya di sini pasangan yang sesuai dengan ciri dan cara menjaga pubertas adalah, kita lihat 1C tumbuh jakun dengan mengganti pembalut, ini salah ya, udah salah. Ya, 2 yang selanjutnya B, 2C menstruasi, C-nya mengganti pembalut, ini bisa 5 dan 5B. 5-nya itu tumbuh pada jerawat, yang B rajin mencuci muka. Ini kita tanya dulu yang B. Kita lihat yang C, 3A dada membidang, yang A-nya itu memakai pakaian bahan katun. 4E tumbuh kumis, yang E-nya memakai makanan bergizi. Ini kurang pas. Lalu yang D, 4A tumbuh kumis, yang A-nya memakai pakaian, ini juga kurang pas ya. Jadi jawaban paling tepat adalah yang B, 2C dan 5B. Kisi-kisi nomor 30. Peserta didik dapat mengelompokkan planet-planet berdasarkan komponen penyusunnya. Ya, kita lihat di sini soalnya terdapat beberapa kelompok planet seperti berikut: Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet di atas termasuk dalam kelompok planet. Nah, ini sebelum kita menjawab, saya akan menjelaskan dulu ya. Planet Jovian, ya, merupakan planet-planet besar yang tersusun dari gas, ya, planet besar yang tersusun dari gas seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, ya. Lalu planet superior adalah planet-planet yang berada di luar orbit bumi atau planet-planet yang berada urutannya seperti selanjutnya setelah bumi. Berarti setelah bumi itu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, ya. Ini jelas salah, ya. Jadi yang A dan B salah. Yang C, planet inferior, yaitu planet yang berada lebih dalam dari bumi dan dekat dengan matahari, ya, lebih dalam dari bumi dan lebih dekat dengan matahari. Berarti yaitu Merkurius dan Venus, itu planet inferior. Ini juga salah, ya. Lalu yang D, yaitu planet terestrial, yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang sama hampir dengan bumi, ya. Nah, ini jawaban paling tepat adalah yang D, ya, karena ini disebut juga planet kebumian, yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, ya. Ini juga biasa dilihat tanpa alat bantu, ya. Jadi paling tepat jawabannya adalah yang D, planet terestrial. Kisi-kisi nomor 31, disajikan ciri-ciri planet. Peserta didik dapat mengidentifikasi planet yang sesuai. Planet yang memiliki suhu terendah dan terdingin dalam tata surya adalah, ya, kita lihat yang di sini Uranus. Kita lihat dulu, ini kita ketahui bahwa memang planet yang memiliki suhu terendah ataupun terdingin Uranus. Neptunus juga bukan ini, ya. Saturnus tidak, yang Jupiter juga tidak. Jadi paling tepat adalah yang A, yaitu Uranus, ya, yang memiliki suhu terendah ataupun planet terdingin. Kisi-kisi nomor 32. Peserta didik dapat membedakan benda langit yang termasuk planet, bintang, dan satelit. Perhatikan pernyataan berikut ini. Ya, kita di sini ada matahari, planet, dan satelit. Kita lihat soalnya perbedaan benda langit tersebut yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat nomor 1, ya, sini nomor 1, matahari memiliki cahaya, benar, ya. Planet mengelilingi planet, oh ini salah, ya. Jadi nomor 1 udah jelas salah, ya, bukan jawabannya, ya.
Lalu yang nomor 2 yaitu mengelilingi planet. Matahari mengelilingi planet. Ini udah jelas salah nomor 2 ya. Karena matahari ini tidak mengelilingi planet. Yang ketiga, mengelilingi matahari. Wah, matahari masa mengelilingi matahari? Ini juga kurang pas ya. Matahari tidak mengelilingi matahari. Ya, kita lihat yang nomor 4 ya. Memiliki cahaya atau energi panas ya. Betul, matahari memiliki energi atau cahaya. Lalu yang selanjutnya planet ya, mengitari matahari. Betul ya, planet itu mengelilingi matahari ya. Lalu satelit ini juga benar ya, satelit ini mengelilingi planet. Betul, jadi paling tepat jawabannya adalah yang D ataupun 4. Selanjutnya kisi-kisi nomor 33. Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat mengidentifikasi benda langit yang termasuk meteorit ya, meteorit ya, ataupun asteroid. Kita lihat di sini soalnya, perhatikan ciri-ciri benda langit berikut. Yang pertama, dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Yang kedua, terdiri atas batu-batuan berbentuk sabuk. Yang ketiga, berada antara Mars dan Jupiter. Yang keempat, dapat jatuh ke atmosfer bumi. Yang merupakan ciri-ciri asteroid ya. Nah, sini kata kuncinya adalah ciri-ciri asteroid ya. Yang pertama, nomor 1 dan 2 dapat menghasilkan cahaya sendiri. Asteroid ini tidak dapat menghasilkan cahaya ya. Jadi salah nih. Yang ada satunya udah jelas salah ya. Lalu yang C ya, karena B nya kan udah salah ya. Yang C nomor 2 terdiri atas batuan-batuan berbentuk sabuk. Nah ini ya, jadi asteroid ini memang adanya di sabuk asteroid ya, berada di antara Mars dan Jupiter. Nah ini berarti 2 dan 3 ya, berada di antara 2 dan 3. Benar nih jawabannya ya, yang C ya. Coba kita dulu yang D. Yang D itu 3 dan 4. 4 itu dapat jatuh ke atmosfer bumi. Yang jatuh ke bumi ini adalah meteor, bukan asteroid. Jadi paling tepat jawabannya adalah yang C ya, 2 dan 3. Terdiri atas batu-batuan berbentuk sabuk atau yang disebut biasanya sabuk asteroid ya. Lalu yang ketiga itu berada antara Mars dan Jupiter. Kisi-kisi nomor 34. Peserta didik dapat menjelaskan akibat dari rotasi bumi. Ya, kita lihat soalnya, rotasi bumi mengakibatkan beberapa peristiwa. Di bawah ini merupakan peristiwa akibat rotasi bumi kecuali, ada kata kecualinya ya. Kecuali. Kita lihat di sini, peredaran semu harian matahari. Betul, ini merupakan dampak dari rotasi bumi ya. Pergantian siang dan malam, ini juga peristiwa yang diakibatkan oleh rotasi bumi ya. Lalu perbedaan waktu, ini juga akibat dari rotasi bumi. Yang D, penetapan kalender Masehi. Nah ini bukan ya, ini adalah revolusi bulan ataupun rotasi bulan. Ini salah jawabannya. Jadi paling tepat adalah yang D. Ini kan yang kecuali ya, yang kecuali rotasi bumi adalah yang D, penetapan kalender Masehi. Kisi-kisi nomor 35. Peserta didik dapat menentukan skema gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Perhatikan gambar ya. Kita lihat di sini antara matahari, bulan dan bumi ya. Ini adalah sejajar, segaris lurus ya. Kita lihat di sini soalnya gambar menunjukkan kedudukan matahari, bumi dan bulan. Berdasarkan hal tersebut, maka peristiwa yang sedang terjadi adalah rotasi matahari salah, rotasi bulan salah, gerhana matahari ya. Betul ya, gerhana matahari ya. Gerhana bulan salah ya. Kalau gerhana bulan itu posisinya matahari, bumi dan bulan ya. Kalau gerhana bulan itu matahari, bumi dan bulan ya. Jadi beda ya. Kalau posisinya matahari, bulan dan bumi, ini adalah gerhana matahari total ya, atau gerhana matahari ya. Selanjutnya kisi-kisi nomor 36. Disajikan ciri-ciri kelainan pada tulang. Peserta didik dapat menentukan jenis kelainan tulang ya. Kelainan tulang yang disebabkan posisi duduk yang salah dan sering membungkuk adalah ya, yang sering membungkuk itu adalah lordosis ya. Nah, di sini juga Bapak jelaskan ya, nanti kalian pelajari ya. Di sini ada jenis-jenis kelainan tulang belakang ya, ada lordosis ya, kelainan yang membuat punggung atas menjadi membulat ke depan ya. Kondisi ini membuat tubuh menjadi terlihat bungkuk. Lalu skoliosis ya, kondisi tulang belakang yang membengkok ke kiri ataupun ke
kanan. Kifosis ya, yaitu kondisi tulang belakang yang membengkok ke belakang. Kifosis parah banget dapat menyebabkan penderita kesakitan. Selanjutnya kisi-kisi nomor 37, soal isian ya, disajikan gambar organ pencernaan hewan lengkap. Peserta dapat menunjukkan bagian organ berdasarkan fungsi yang telah disebutkan. Ya, kita lihat di sini ada gambar organ tubuh pada hewan ya. Gambar organ pencernaan hewan ya. Kita lihat di sini soalnya, berdasarkan gambar di samping, organ pencernaan yang berfungsi tempat untuk menghaluskan makanan kembali adalah, jawabannya paling tepat yaitu omasum ya. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya omasum. Ya, di sini akan saya jelaskan ya fungsi-fungsi tersebut ya. Fungsi rumen adalah sebagai tempat pencernaan selulosa yang dibantu oleh protozoa ya. Lalu selanjutnya fungsi retikulum yaitu mencerna makanan menjadi gumpalan untuk dimutahkan kembali ke mulut ya. Lalu omasum berfungsi sebagai tempat untuk menghaluskan makanan kembali ya. Lalu selanjutnya fungsi abomasum yaitu sebagai tempat pencernaan secara kimiawi oleh enzim ya. Lalu kerongkongan ataupun esofagus berfungsi sebagai penghubung mulut dan lambung. Lalu yang terakhir yaitu usus halus ya. Usus halus ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses dalam lambung ya. Kita lanjut. Saluran darah mengalir. Kisi-kisi nomor 38. Mohon maaf ya. Disajikan gambar organ peredaran darah bernomor ya. Peserta didik dapat mengurutkan proses peredaran darah besar dan kecil yang terjadi pada manusia ya. Kita lihat di sini ya, ada huruf-hurufnya ya. Saluran darah yang mengalir darah kembali ke jantung adalah, sini adalah vena ya. Kita lihat di sini videonya, ada videonya, mohon disimak baik. Peredaran darah besar diawali dari jantung, lebih tepatnya dari bilik kiri. Sel darah yang mengandung banyak oksigen dan nutrisi tersebut akan dipompa oleh bilik kiri melewati pembuluh nadi atau pembuluh aorta. Darah lalu akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan dan oksigen bagi seluruh sel di dalam tubuh manusia. Setelah menyelesaikan tugasnya mengantar oksigen dan makanan ke seluruh sel manusia, tugas darah kemudian adalah mengangkut gas hasil pembakaran yang berupa CO2. CO2 akan dikirim melewati pembuluh balik atau pembuluh vena untuk kemudian dikirim menuju jantung, lebih tepatnya dikirim di serambi kanan. Setelah dikirim ke serambi kanan, maka darah akan mengalami peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung menuju paru-paru kembali ke jantung. Tujuan dari peredaran darah ini adalah untuk menukarkan kembali karbon dioksida menjadi oksigen. Secara rinci, peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida akan dikirim melewati pembuluh nadi atau arteri pulmonalis. Lalu, sesampainya di paru-paru, akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen di alveol. Setelah karbon dioksida ditukarkan kembali dengan oksigen, darah akan dikirim melewati pembuluh vena dan masuk ke jantung, lebih tepatnya di serambi kiri. Selanjutnya kisi-kisi nomor 38, disajikan deskripsi sebuah ekosistem. Disebutkan nama-nama makhluk hidup ya dalam ekosistem. Peserta didik dapat menentukan jenis ekosistem yang tepat. Lihat ini soalnya, tumbuhan, air, katak, ikan, keong, padi merupakan ekosistem ya. Jawabannya yang paling tepat adalah kalau ada padi dan keong, ikan, katak ya merupakan ekosistem sawah ya. Kita lanjut selanjutnya di sini ya. Disajikan gambar nomor 40. Disajikan gambar siklus air. Peserta didik dapat melengkapi salah satu tahapan dari siklus air ya. Di sini ada gambarnya ya. Kita di sini pada gambar di atas nomor 2 adalah proses ya. Proses kondensasi ya, bahwa siklus-siklus air ini tahapannya yang pertama saya jelaskan ya, yaitu yang pertama evaporasi, yaitu proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini
air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Ya, kondensasi ya, proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Lalu selanjutnya tahapan selanjutnya yaitu presipitasi. Ya, ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan salju ataupun hujan es. Ya, selanjutnya yaitu transpirasi, yaitu proses ini serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Nah, ini adalah proses siklus air. Kita lihat selanjutnya di sini kisi-kisi nomor 41. Peserta didik dapat menentukan ciri-ciri hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Kita lihat soalnya di sini, unggas berkembang biak dengan cara bertelur ya. Ada juga mamalia ya. Kalau mamalia ini berkembang biak dengan cara melahirkan ya. Kita lanjut nomor 42 ya. Kisi-kisinya yaitu disajikan ilustrasi adaptasi hewan ke tumbuhan. Peserta didik dapat menentukan tujuannya. Di sini ada gambar unta. Ya, unta memiliki punuk yang berisi cadangan lemak. Penyesuaian diri tersebut bertujuan untuk tujuannya untuk mengubah perilaku individu menjadi agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dengan lingkungannya. Ya. Selanjutnya kisi-kisi nomor 43. Ya, ini masih isian juga. Disajikan gambar salah satu pembangkit listrik. Peserta didik dapat menyebutkan sumber energi yang disajikan. Ya. Ini ada gambarnya. Benda tersebut adalah pemanfaatan energi alternatif dari angin. Jawabannya ya. Ini soal yang agak mudah ya. Kita lanjut ke nomor 44. Ya, kita lanjut sini. Indikatornya disajikan gambar rangkaian listrik. Peserta didik dapat menentukan lampu yang tetap menyala ataupun padam. Kita lihat di sini soalnya untuk memadamkan lampu 3 dan 4 saklar manakah yang harus dibuka ya. Kita lihat di sini ada lampu 3 dan 4. Lampu 3 dan 4 di sini berarti yang harus dibuka ya. Untuk memadamkan lampu 3 dan 4 adalah saklar 3. Jadi jawaban paling tepat adalah saklar 3 ya, karena tidak mempengaruhi sama lampu 1 dan lampu 2. Ya, selanjutnya kisi-kisi nomor 45. Disajikan tabel ya berbagai fenomena astronomi. Peserta didik dapat menunjukkan fenomena yang mempengaruhi revolusi bumi. Kita lihat di sini, perhatikan fenomena alam berikut. Yang satu, terjadinya perubahan musim. Yang kedua, pergantian siang dengan malam. Yang ketiga, perubahan rasi bintang yang tampak di langit. Yang keempat, perbedaan lamanya siang dan malam. Yang kelima, gerak benda langit dari timur ke barat. Soalnya adalah fenomena alam yang disebabkan oleh revolusi bumi, yaitu jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Terjadinya perubahan musim. Yang ketiga, perubahan rasi bintang yang tampak di langit. Yang keempat, perbedaan lamanya siang dan malam. Kita lanjut ya, nomor 46. Ini uraian tertulis terbatas ya. Kita lihat di sini, disajikan gambar ekosistem tertentu. Peserta didik dapat mendesain rantai atau jaring-jaring makanan disertai tafsiran yang terjadi pada jaring-jaring makanan dengan tepat ya. Sini ada jaring-jaring makanan. Soalnya adalah pada gambar tersebut, jika katak mengalami kepunahan ya, maka yang terjadi adalah belalang semakin banyak ya, karena katak ini makanannya adalah belalang. Kalau katak mengalami kepunahan, maka yang semakin banyak adalah belalang. Kita lanjut ke nomor 47 ya. Disajikan data curah hujan dalam periode 1 tahun disertai dengan deskripsi kegiatan manusia yang berpengaruh tahapan lingkungan. Peserta didik dapat menafsirkan dampak yang terjadi pada area tersebut. Di sini ada rata-rata curah hujan bulanan ya 1 tahun ya, dari Januari sampai dengan Desember. Berdasarkan grafik gambar tersebut, jelaskan apakah pengaruh curah hujan terhadap produktivitas kelapa sawit. Pengaruhnya yaitu curah hujan dapat dianggap sebagai faktor utama yang dapat membatasi potensi hasil kelapa sawit ya. Kita lanjut nomor 48 ya. Disajikan gambar bagian tubuh
atau hewan ataupun tumbuhan, peserta didik dapat memprediksi cara penyesuaian diri hewan atau tumbuhan berdasarkan bagian tubuhnya. Ya, di sini ada gambar bunglon ya. Dan soalnya adalah jelaskan cara menyesuaikan diri pada hewan berdasarkan gambar di samping. Ya, jawabannya adalah mengubah warna sesuai dengan warna lingkungan di sekitarnya. Diharapkan musuh yang mengincarnya dapat terkecoh. Ini adalah jawabannya ya. Kita lanjut nomor 49. Uraian terbatas. Disajikan ilustrasi tentang 3 anak yang mempunyai usia yang sama dengan karakteristik fisik yang berbeda. Perbedaan di peserta didik dapat menyimpulkan mengapa hal tersebut dapat terjadi ya. Kita lihat di sini ada gambar 3 peserta didik ya dengan berbeda berat badan ataupun tinggi badannya ya. Jelaskan apa yang menjadi penyebab perbedaan karakteristik fisik pada setiap anak tersebut. Jawabannya yang paling tepat adalah faktor yang mempengaruhi berat badan adalah faktor genetik ya, faktor lingkungan, faktor pola makan, faktor aktivitas fisik, faktor psikologis dan gaya hidup. Ya, kita lanjut selanjutnya nomor 50 uraian tertulis. Disajikan skema gerhana bernomor pada bagian garis edar bulan. Peserta didik dapat menjelaskan proses gerhana yang terjadi. Ya, kita lihat di sini ya ada gambar matahari, bumi dan bulan. Jelaskan fenomena astronomi yang terjadi berdasarkan gambar di atas maksudnya ya. Kita lihat di sini jawaban paling tepat adalah gerhana bulan sebagian ya. Ini adalah posisi karena posisi bulan di antara umbra dan penumbra, maka jawaban yang paling tepat adalah gerhana bulan sebagian ya, terjadi ketika bulan melintas di antara bumi dan matahari dan bumi ya. Namun matahari dan bulan tidak berada pada titik yang sejajar. Ya, ini tidak pada titik sejajar. Ya, ini adalah gerhana bulan sebagian karena posisinya ada di antara penumbra dan umbra. Ya. Nah, kalau gerhana bulan total ya, ini posisi matahari, bumi dan bulan ini adalah sejajar. Ini disebut gerhana bulan total. Ya, kalau yang ini adalah gerhana bulan sebagian. Ya, karena tidak berada di titik yang sejajar. Demikianlah pembahasan soal IPA asesmen sumatif sekolah tahun pelajaran 2022-2023. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Semoga berhasil dan lulus pada satuan pendidikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah.